Itu contoh ya. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian dihinakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam lautan yang paling rendah, mati di sana. Tapi diangkat lagi. Diberi contoh, ini loh orang yang sombong ini. Dan sampai hari ini bisa kita lihat itu di Mesir. Itu Firaun. Gak kuat dia diuji. Gagal. Habis. Kalau kita gagal ujian sekolah itu gampang. Gak lulus juga gak apa-apa kok. Yang penting punya ijazah yang asli. Ya. Jadi kalau lulus ya yang lulus yang benar gitu. Misalnya nggak lulus, nggak sedikit orang yang nggak lulus juga maju kok, bisa hebat. Jadi yang penting ini adalah semua ini ujian. Kalau kita tidak melihat ini sebagai ujian, nanti gampang kita tergiur dan tidak akan pernah puas dan mati dalam keadaan yang menyengsarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Urzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Ikhwani, akhwati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-13 ke-12 bulan Dzulhijjah. Jamaah haji saudara-saudara kita yang di Mekah sekarang sudah berada di Mina ya. Jadi yang nafar awal hari ini menyelesaikan jamarat, tapi masih ada yang hari yang ke-13. Dan kita disunahkan untuk terus bertakbir sampai hari yang ke-13 sholat asar. Artinya selama ini kita masih bisa berkurban. Jadi kurban terakhir itu sebelum sholat asar, tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit mengingatkan kita semua tentang sosok manusia yang sangat hebat, yaitu Nabi Allah Ibrahim, yang merupakan nabi termulia sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hadis beliau mengatakan, ana da'watu Ibrahim. Saya adalah buah dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling banyak berfikir tentang masa depan keturunannya. Dan nabi sesudah Nabi Ibrahim itu semua dari keturunan Nabi Ibrahim. Dalam sejarah yang sering kita dengar, khususnya di bulan Dzulhijjah, Idul Adha ini, Allah Subhanahu wa taala memberi ujian yang luar biasa berat kepada Nabi Ibrahim dan lulus ya. Dan hidup ini, saudara jamaah Raudhatul Jannah yang saya muliakan, hidup ini adalah tempat ujian ya. Anda bayangkan dunia ini seperti ruangan besar, di situ kita diuji. Dan Allah memberi ujian kepada hambanya itu sesuai dengan kekuatan imannya.
Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, diawali dengan mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup, termasuk manusia ini, pasti merasakan kematian. Tidak mati, tapi merasakan kematian. Nanti hidup lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian wa nabluukum, dan kami uji. Al-balwa itu ujian, al-bala itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang baik, ada yang tidak baik. Semuanya ujian. Nabi Ibrahim itu diuji luar biasa, Pak. Ujungnya Allah mengatakan wa ilaina turja'un. Dan semuanya itu nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting diingatkan ya? Karena hidup itu banyak gangguannya. Banyak yang menarik. Dan orang kalau dalam hidup ini tidak belajar dengan Al-Quran, pasti hancur. Pasti hancur. Hancur itu apa? Nggak masuk surga. Dan hidupnya sulit, walaupun kayanya luar biasa. Sudah banyak contohnya. Fir'aun dikasih kekayaan dan kekuasaan, tapi dia zalim. Bagaimana akhirnya? Sangat terhinakan. Karena sudah begitu banyak diberi oleh Allah ujian, ujian kekuasaan, ujian kekayaan, dia sudah, kalau bahasa kita, lupa daratan ya. Apa lupa daratan itu? Gak ingat lautan. Lupa daratan sudah ya. Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu contoh ya. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian dihinakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam lautan yang paling rendah, mati di sana. Tapi diangkat lagi, diberi contoh. Ini loh orang yang sombong ini. Dan sampai hari ini bisa kita lihat itu di Mesir. Itu Fir'aun. Gak kuat dia diuji. Gagal. Habis. Kalau kita gagal ujian sekolah itu gampang. Gak lulus juga gak apa-apa kok. Yang penting punya ijazah yang asli. Ya, jadi kalau lulus ya yang lulus yang benar gitu. Misalnya nggak lulus, nggak sedikit orang yang nggak lulus juga maju kok. Bisa hebat. Jadi yang penting ini adalah semua ini ujian. Kalau kita tidak melihat ini sebagai ujian, nanti gampang kita tergiur dan tidak akan pernah puas dan mati dalam keadaan yang menyengsarakan. Fir'aun, kemudian Qarun. Qarun itu orang kaya yang sombong. Sekarang juga banyak orang kaya yang sombong. Orang pangkat yang serakah juga banyak. Ya. Itu diuji semua itu. Jadi kalau bapak ibu di sini ini nggak ada yang jadi pejabat, ya alhamdulillah. Ya. Maksudnya pejabat tinggi-tinggi itu. Ya. Yang konglomerat ada nggak di sini nih? Lihat dulu potongan ini kok ya kok. Kalau enggak ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Yang penting kita bisa menikmati hidup ini, dan satu lagi masuk surga. Wa ilaina turja'un. Hidup ini sebentar, Pak. Kita ini kan cuma antri saja kan. Antri kapan ini kita ini akan kullu nafsin dha'iqatul maut itu loh. Dan biasanya orang-orang yang hidup ini biasanya bergaya gitu, Pak. Kalau datang melayat orang yang temannya meninggal itu gayanya seperti dia nggak bakal mati gitu loh. Kata Rasulullah, ka'annal maut li ghairina kutib. Sepertinya mati itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi mesti kalau datang ke tempat orang melayat itu biasanya pertanyaannya, mati ini jam piro, digawa jam piro. Loro ya opo. Kan begitu. Coba Anda dengarkan itu. Dan yang meninggal itu nanti dengar loh, Pak. Kalau nggak percaya nanti kesampaian ingat-ingat ini ya.
Kalau ketika Anda meninggal dunia, nanti teman-teman yang melayat itu dengar, oh ini suaranya Pak Huda ini. Kalau nggak percaya nanti Anda rasakan sendiri. Subhanallah. Jadi hidup ini sebentar. Kalau kita tidak pakai Islam, la ilaha illallah. Ini Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguji kita, lalu diberitahu ini loh rumusnya ini. Lah rumusnya itu Al-Quran, Pak. Kemudian ditambah dengan hadits Rasulullah SAW. Baru nanti bisa lulus. Kalau enggak ya sudah. Banyak orang yang enggak lulus ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk juga mengingatkan kita alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa? Allah yang menciptakan kematian. Didahulukan itu kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji Anda, menguji kalian, dan siapa yang terbaik amalnya. Ini perlu digarisbawahi ini ya. Jadi kalau kita ini beramal, apakah berkurban, sholat, puasa, berzakat, haji, apalagi ya, itu orientasi pertamanya kualitas. Anda sholat tarawih misalnya, yang penting itu kualitasnya dulu, baru nanti kuantitas. Anda mau sholat malam, yang penting saya mau sholat malam sebaik mungkin. Itu kualitas. Sebaik mungkin itu syaratnya cuma dua saja. Ikhlas. Ikhlas dulu. Yang kedua, meniru Nabi ala sunnah. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua ala sunnah. Dan kita tidak bisa nih meniru Nabi kecuali belajar seperti sekarang ini. Jadi bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana berkurban, potong kambing, potong sapi itu harus Islami. Makanya salah satu yang harus diperhatikan ketika kita berkurban itu, jangan sampai yang diberi tugas untuk berkurban itu orang fasik, nggak pernah sholat, yang pakai tato-tato kemudian motong. Jangan. Ini bukan sekedar untuk dimakan, ini ibadah ini. Anda kalau berkurban itu, maka sebaiknya berkurban sendiri. Kalau bisa, Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, kalau bisa, Alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ikut lihat. Kenapa? Tetesan darah itu ditampung dulu oleh Allah. Masya Allah. Dan itu semuanya hasanat. Ya. Kalau Anda nggak bisa, kalau nggak bisa lihat, ya sudah serahkan orang yang bisa dipercaya. Lalu diberitahukan ini yang kurban si fulan, lalu disebutkan ini si fulan berkurban bersama keluarganya. Semua ini ibadah, ini ibadah. Ya. Nah kemudian kalau sudah dikurban, sudah dipotong, kemudian dinikmati. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak yang dinikmati. Dibagi sepertiga dimakan, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Tapi Pak saya mau serahkan semuanya Pak, sedikit saja saya makan, ya tak apa-apa, lebih baik. Jangan yang dimakan 2/3 ya. Kemudian yang lain sedikit saja. Ini orang kikir ya. Ini kita dididik untuk menjadi orang yang mau berkurban dan orang yang tidak kikir. Karena Allah tidak suka dengan orang kikir. Hati-hati ya. Anda harus tahu Allah itu tidak suka yang bagaimana. Tidak suka dengan orang kikir, tidak suka dengan orang sombong, tidak suka dengan orang riya. Jangan dikerjakan ini. Kalau Anda mau lulus ya. Jadi ada kalanya orang itu amalnya banyak, tapi dia tidak mengerti apa yang disuka dan yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecenderungan manusia itu memang akan memuaskan hawa nafsunya, kecuali yang mengerti, kecuali yang faham bagaimana Islam ini yang sebaiknya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ujungnya Allah mengatakan, dan Allah itu maha perkasa, tunggal, tidak bisa disaingi, tapi ghafur. Ghafur itu maha pengasih, maha pengampun. Saya salah ya Allah, minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu harus diperhatikan kemudian ujungnya bagaimana. Ujungnya ini ya, Aziz Ghafur. Kalau bicara tentang tobat, Ghafurur Rahim.
Maha Pengampun dan Maha Pengasih, itu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali kalau kita itu membaca Al-Qur'an dan bisa memahami gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim, ada dua sifat yang menonjol, yaitu as-sidq wal ikhlas. As-sidq itu benar, tidak bohong, jujur. Dan betul-betul kalau sudah mengatakan sesuatu, ya itu dipegang. Itu namanya orang yang as-sidq, punya sifat as-sidq. Dan kita diperintahkan oleh Allah bergaul dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, hey orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hiduplah dengan orang-orang yang shadiq ini. Jadi saudara-saudara, teman di dalam Islam itu sangat besar pengaruhnya. Lingkungan di dalam Islam itu sangat besar pengaruhnya. Kita alhamdulillah Masjid Rawdatul Jannah ini makmur, banyak. Ini lingkungan ini. Lingkungan ya. Makanya kalau Anda mau pindah rumah itu dalam bahasa Islam kan dikatakan al-jaru qabla dar. Tetangga sebelum rumahnya. Kalau mau pindah rumah itu dilihat dulu tetangganya ini. Karena nanti anak-anak melihat itu, apalagi anak-anak. Anak-anak itu duplikat dari keluarga. Nah, anak-anak juga terpengaruh bagaimana lingkungannya itu. Yang paling gampang itu bahasa saja, Pak. Bahasa. Sampai kepada melafalkan itu, Pak. Melafalkan itu terpengaruh oleh lingkungan. Biasanya ada orang lingkungan di situ nggak bisa melafalkan T, misalnya orang Bali misalnya T, ya kan? Atau orang Kalimantan ada yang tidak bisa melafalkan ghain, shin. Itu semuanya ini dari lingkungan. Kalau sejak kecil anak kita itu mendengar bahasa yang baik, dia akan berbahasa baik. Betul nggak? Kalau anak kecil sudah bisa coro Jawane meso itu loh. Bahasa Indonesianya apa itu? Rasa angel loh. Kenapa? Dari mana ya? Dari lingkungannya. Ada kalau lahirnya di Madura ya bahasa Madura nanti itu. Fasih bahasa Maduranya. Kalau mau mencoba ya, misalnya ada punya anak, titipkan orang Mekah. 10 tahun taruh situ. Nanti pulang di sini lafalnya seperti orang Mekah 100%. Kirim ke Amerika kan bahasa Inggris nanti. Allahu Akbar. Begini manusia ini. Jadi betul-betul penting sekali kita mengerti hidup ini harus dibangun dengan as-sidq wal ikhlas. Dan ikhlas itu perjuangan. Ibnu Taimiyah mengatakan ikhlasuddin, ikhlas lillah wad din. Agama itu ya keikhlasan itu, Pak. Rasulullah ditanya, "Ma huwal iman ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Al-imanu huwal ikhlas." Iman itu ikhlas. Karena apa? Karena kita ini sholat itu semuanya harus diarahkan untuk Allah, kepada Allah. Ingin balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah ikhlas, nanti oleh Allah diberi balasan dan orang akan respect dengan kita itu. Jadi apa artinya orang beramal banyak, haji berkali-kali tapi tidak ikhlas? Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana supaya gampang ikhlas? Supaya gampang ikhlas itu harus menumbuhkan al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang gampang itu ibu kita itu loh, Pak. Ibu itu kepada anak paling ikhlas itu ibu, Pak. Ya kan? Walaupun anaknya itu ganyang, tapi ibu itu tetap saja itu, karena tidak ada pamrihnya. Kalau cintanya suami sama istri ini masih tanda tanya itu. Ya kan? Anda terhadap istri dibandingkan terhadap anak, cinta mana coba? Loh, kok nggak jawab? Ada juga sama cintanya, Pak. Nggak bisa sama cintanya. Anak yang berat.
Anda terhadap orang tua dengan anak lebih cinta mana? Anak. Bapak kita dulu lebih mencintai kita lebih dari kita mencintai bapak kita. Makanya di dalam agama itu diingatkan kamu yang patuh kepada orang tua, kamu. Tidak ada kamu yang baik kepada anakmu, otomatis itu. Wong kucing aja menyenangi anaknya kok, cintai anaknya, apalagi kita. Makanya kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, itu dosanya besar. Sampai di dalam Islam itu ya, misalnya ada orang bapaknya dia berislam, bapaknya bukan orang Islam, dia tetap surganya di tangan orang tuanya, harus tetap patuh selama perintahnya tidak melanggar peraturan Allah. Allahu Akbar. Begitu Islam ini, Pak. Jadi as-sidq wal ikhlas itu adalah merupakan landasan utama yang telah ditunjukkan begitu sempurna dalam tanda petik oleh Nabi Allah Ibrahim, apalagi Rasulullah SAW. Akhlasun nas, orang yang paling ikhlas. Arhamun nasi 'alan nasi huwa sayyiduna Muhammad SAW. Orang yang paling cinta kepada sesama manusia itu adalah Rasulullah SAW. Kemarin waktu saya khutbah Idul Adha di Malang, saya sampai sulit sekali membendung keharuan air mata ini ya, ketika saya berbicara tentang bagaimana Nabi Ibrahim dan bagaimana Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berhaji, Rasulullah itu berhaji satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketika usianya sudah 63 tahun, lalu berhaji, hajinya disebut Hajjil Wada. Hajjil Wada itu haji perpisahan. Haji mengucapkan selamat tinggal umatku, begitu. Seakan Rasulullah itu pamit kepada umatnya, dan beliau andaikan itu bisa diuraikan dalam kalimat itu, Nabi tentunya akan mengatakan saya akan pamit dan sampai jumpa di surga. Kenapa? Saya simpulkan itu karena Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Begitu Rasulullah itu mengatakan, semua umatku itu masuk surga. Jadi Rasulullah berpisah sampai jumpa di surga. Wada, Hajjal Wada. Makanya ketika itu Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling cerdas untuk membaca sikap Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan dalam ucapannya, ada hamba Allah khayyarahullah an ya'isha fid dunya aw ma'allah, kurang lebih begitu. Ada hamba Allah yang diberi pilihan oleh Allah untuk berlama-lama hidup di dunia atau kembali kepada Allah, maka memilih yang kembali kepada Allah. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, kata Rasulullah. Memilih yang itu. Para sahabat tidak faham maksudnya, yang mengerti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu menangis dan beliau mengatakan, kenapa kok menangis Sayyidina Abu Bakar? Kenapa menangis? Dia bilang, ini artinya Rasulullah berpisah sebentar lagi sudah wafat, dan itu usianya 63 tahun. Jadi Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakal masuk surga illa, kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Coba bahasanya Nabi ini loh, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat kemudian bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Lu masa ada orang enggak mau surga? Man ya'ba ya Rasulullah? Coba jawabannya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Begitu jawabannya Nabi. Siapa yang patuh mengikuti aku ala sunnah, masuk surga dia. Wa man asani, siapa yang membangkang, Nabi tidak mengatakan masuk neraka. Mestinya kan masuk neraka kan? Saking cintanya kepada umatnya, Nabi cuma mengatakan faqad aba, artinya dia memang enggak mau surga dia. Banyak orang enggak mau surga, tapi doanya minta surga. Minta surga, ingin surga, perilakunya enggak surgawi.
Di sini sekali lagi saya sampaikan pentingnya kita harus belajar. Al-ilmu tariqun ilal iman, ya. Ilmu ini jalan menuju iman. Makmurkan masjid ini dengan kajian-kajian seperti ini, dan jangan pernah berhenti karena dunia ini terus berubah. Saya kadang-kadang saya dalam ceramah mengatakan, barangkali ya Pak, kalau misalnya iman itu bisa ditimbang 20 tahun yang lalu, kalau 20 tahun yang lalu berarti kan tahun 2000 ya, 20, katakan 25 tahun yang lalu, mungkin orang punya iman kalau bisa ditimbang 10 kilo sudah cukup masuk surga. Sekarang punya 10 kilo, punya 20 kilo belum tentu cukup Pak, karena gelombang cobaannya itu besar sekali. Dulu nggak ada handphone ini, nggak ada Pak. Orang masih banyak yang tidak terlalu habis waktunya ke sana. Sekarang ini coba Anda hitung berapa jam Anda berdialog dengan handphone dan berapa jam berdialog dengan Allah. Ada seorang ulama dari Mesir mengatakan, paling-paling kita berdialog dengan Allah satu hari 1 jam aja. 23 jam itu Anda hitung sendiri coba. Untuk apa saja? Untuk urusan dunia ini. Yaitu yang membuat kadang-kadang sholat itu sulit khusyuk Pak, karena terlalu banyak dipenuhi dengan yang mubadzir itu. Kalau dibaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. 3 ayat ini surat Al-Mu'minun, ya. Telah sukses orang yang beriman. Bagaimana ciri khasnya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang solatnya khusyuk. Jadi kalau solatnya belum khusyuk belum termasuk kan. Kemudian walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Al-laghwi itu obrolan atau acara-acara yang tidak ada manfaatnya Pak, ya kan. Jadi ngobrol kanan, ngobrol kiri, ngerasani kono, itu terlalu banyak ini. Lah orang-orang yang khusyuk ini nggak mau ini Pak. Artinya apa? Selalu ingat Allah. Di mana-mana selalu ingat Allah. Itu yang berkali-kali saya sampaikan di forum ini. Perintah Allah yang tidak dibatasi itu adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang beriman berzikir yang banyak. Sekarang ini semakin perlu berzikir banyak itu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih, mensucikan Allah siang hari malam. Solat itu antara solat dengan solat Anda berdaya dengan zikir, Anda selamat nanti. Karena ya memang gelombang fitnah ini luar biasa Pak. Dan kebohongan di pabriknya ini Pak. Di sini pabrik kebohongan. Di sini surga banyak, tapi neraka kelihatannya lebih menarik, lebih menarik, ya. Ya, mudah-mudahan kita selamat insyaallah. Saya kemudian berkesimpulan kalau orang sedikit berdoa sulit barangkali lulus sih. Jangan berdoa itu asal-asalan Pak. Habis sholat itu istighfar, coba bayangkan. Habis sholat istighfar, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Ada orang yang habis sholat wassalam sudah. Karena apa? Karena dunia ini menarik Pak. Menarik sekali. Coba lihat ketika kemarin ada pertandingan sepak bola itu, ya kan? Banyak yang sudah menuju ke sepak bola. Kalau misalnya sudah menang, tuh dapat apa sampean? Paling-paling lego menurut saya, iya kan? Lalu ada cerita di sini nih, wah orang-orang Cina bingung, ini orang Indonesia baru menang 1-0 saja sudah selamatan motong kambing, motong segala macam katanya. Dikira ini selamatannya sepak bola, la haula wala quwata illa billah. Seluruh Indonesia menyambut 1-0 baru ya, 1-0 ya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu dunia itu menarik begitu Pak.
Menarik sekali. Kalau misalnya sepak bolanya itu misalnya jam 6 pagi itu banyak yang nggak sholat Idul Adha barangkali nonton sepak bola. Nanti kalau ada World Cup itu nanti Pak, kan banyak orang tahajud bola nanti. Biasanya jam 2 itu Pak ya. Wow, seger Pak nonton sepak bola itu. Nggak ngantuk sama sekali. Disuruh sholat baru bangun sulit. Ini di bel misalnya jam 2, begitu bunyi dimatikan, tek turun mana? Itu Pak, dunia seperti itu Pak. Ya kalau sekali tempo masih bisa lah kalau tiap hari, lah kemudian berdosa tiap hari. Ini persoalannya Pak ya. Kalau orang itu sudah setiap hari seperti itu, kemungkinan untuk dosa itu besar. Dan hati manusia itu ini seperti kertas putih nih, tabula rasa. Begitu dosa hitam, dosa lagi hitam. Kalau nggak ditobati hitam terus ya. Nah kalau banyak dosanya hitam, akhirnya hitam pekat. Nah itu yang membuat orang malas sholat, membuat orang kemudian nggak bisa baik Pak, karena terlalu banyak. Namanya al-qalbul qasi. Itu artinya hati yang beku, yang diumpamakan lebih beku dari batu. Perumpamaannya itu seperti batu kata Allah. Kalau ini kayu ini dibakar hilang dia, habis. Besi juga leleh dibayar, tapi batu enggak loh Pak. Coba batu itu enggak. Itu perumpamaannya. Bahkan lebih keras dari batu. Makanya orang kalau sudah terlalu banyak dosa enggak bisa dinasehati Pak. Disuruh mendengarkan ceramah segini, baru 5 menit sudah bingung, sudah enggak kuat Pak. Duduk di masjid enggak kuat karena terlalu banyak kotoran. Nah, ini kan semuanya kuat ini, masya Allah. Loh, dak ada sing umyak ya. Syukuri itu, syukuri, pelihara. Jadi ketika Anda kemudian merasakan, oh saya hari-hari ini nggak senang ke masjid, itu berarti kotorannya banyak itu. Nah, orang kalau mau selamat, mau enak, banyak berzikir, banyak bertobat, banyak istighfar. Lalu Anda nanti meninggal dunia seperti Pak Yahya siapa? Waloni itu, coba lihat. Dia itu membela Islam, orang pendeta yang Allahu Akbar. Meninggalnya ketika masih tausiah hari Jumat Idul Adha lagi. Luar biasa itu Pak. Jadi nahnu syuhada Allah fil ard. Kita ini saksi-saksi di atas bumi Allah. Kalau ada orang meninggal itu, kita yang menjadi saksi, orang baik ini. Apalagi seperti orang itu ya, mualaf seperti itu. Kita harus berdoa supaya akhir dari kehidupan kita ini husnul khatimah itu. Jangan sampai kita sudah lama berdoa tapi endingnya jelek. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan itu yang dinilai itu adalah endingnya. Dan kita belajar banyak dari Nabi Allah Ibrahim, saudara. Dan Nabi Allah Ibrahim itu oleh Allah disebut ummah ya, ada ayat yang menarik sekali tentang Nabi Ibrahim ini. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Katakan maha benar Allah dan ikutilah millah Ibrahimiyah, cara hidup Nabi Allah Ibrahim ini ya. Hanif itu lurus, tidak berbelok dan selalu menjauhi kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin. Lalu disebut oleh Allah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ibrahim yang seorang diri, satu manusia itu disebut ummah. Umat itu kan banyak. Kenapa? Karena banyak yang perlu diteladani dari perjuangan Nabi Ibrahim itu. Dan dia bukan orang yang musyrik, bersih. Bahkan disebut bapak tauhid, disebut Abul Anbiya, disebut bapak tauhid juga. Karena di dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim itu berkisah tentang mencari Allah begitu ya. Melihat sesuatu dikira ini Tuhan,
Itu dibuat sedemikian rupa oleh Allah. Pada akhirnya dia mengatakan, saya hanifan muslima, saya 100% menghindari semua itu dan hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan keikhlasan dan tauhid serta kesungguhan Nabi Ibrahim itulah yang sangat menarik ya. Cobaannya Nabi Ibrahim ini banyak sekali, dibakar hidup-hidupan, minta keturunan sampai umur 90, baru hampir 90 tahun baru dikasih. Kemudian dikasih lagi anak setelah umurnya 100. Dan di dalam catatan sejarah Nabi Ibrahim itu hidup sampai 137 tahun baru wafat. Tapi Rasulullah cuma 63 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kemudian Rasulullah yang cinta kepada umatnya itu bermunajat kepada Allah dan mengatakan, umatku ya Allah tidak panjang usianya. Rasulullah usianya 63 tahun sudah wafat. Sayyidina Abu Bakar juga 63 tahun. Sayyidina Umar 63 tahun. Sayyidina Ali juga 60. Yang panjang ini Sayyidina Uthman yang sampai lebih dari 80. Rasulullah bermunajat kepada Allah, mengeluhkan umatnya, lalu diberi hadiah namanya Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kita ini. Maka kalau Anda itu pada waktu Ramadan kemudian bisa berikhlas diri, bisa beribadah dengan baik, kemudian berdoa pada waktu 10 hari terakhir, Masya Allah, lalu mendapat barakat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya? Kalau Anda sholat pada waktu Lailatul Qadar itu oleh Allah diturunkan barokahnya, lalu Anda mendapatkan itu, berarti sholat Anda itu nilainya seperti sholat 83 tahun atau 84 tahun. Jadi mengalahkan yang usianya ratusan itu. Itu doanya Rasulullah karena cinta kepada umatnya. Jadi kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kemudian bisa mengkompensasi kekurangan kita. Kita puasa di hari Arafah, itu membersihkan dosa-dosa setahun dan dosa yang akan datang. Subhanallah. Ada yang mengatakan dosa yang akan datang itu Anda tahun yang berikutnya itu oleh Allah dijaga karena Anda sudah berpuasa. Hanya puasa 1 hari saja. Yang penting ikhlas puasanya. Yang seperti ini jangan tidak diperhatikan, harus diperhatikan. Nah, ketika orang itu sudah bisa berikhlas, kemudian bisa selalu mengikuti bagaimana cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan terkait dengan kurban ini Rasulullah mengatakan, "Dhahu fa innaha sunnata abikum Ibrahim." Berkurbanlah, kata Rasulullah, karena itu adalah pola hidup yang dirintis oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini bukan diperintahkan untuk potong kambing ya, anaknya. Jadi sampai malaikat pada waktu Nabi Ibrahim sudah menajamkan pisaunya ini, malaikat digambarkan itu ini cobaan yang luar biasa ini. Yang harus difahami bahwa Nabi Ibrahim itu nggak tahu kalau ini akan diganti domba, itu nggak tahu, Pak. Kalau tahu kan enak, sudah nggak apa-apa. Anda juga mau, Anda korbankan anakmu nanti saya ganti domba, ya mau saya. Nggak tahu. Nabi Ismail juga nggak tahu. Ya inilah iman ini, kekuatan tauhid itu loh, kekuatan tauhid itu yang mahal itu, Pak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu pasrah, Pak, pasrah. Dan kemarin saya jelaskan di dalam khutbah Idul Adha, sampai khutbahnya agak panjang ya. Tapi memang bagaimana harus diceritakan ini. Bagaimana tegangnya malaikat melihat peristiwa ini, semuanya mengamati. Ini cobaan yang paling berat lah dalam kehidupan manusia ini. Anak semata wayang berpisah dengan orang tuanya waktu bayi, dipisah oleh Allah. Jadi sudah berpuluh tahun berdoa ya, berpuluh tahun terus dapat anak, dipisah oleh Allah. Disuruh menempatkan di Mekah, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada pohon, dengan ibunya. Kan nggak masuk akal.
Tapi dijalani oleh Nabi Ibrahim. Ditinggal anaknya ini di Mekah. Kemudian begitu sampai, Nabi Ibrahim mengatakan ilahuna, sampai di sini saja. Lalu ditinggal. Anaknya ini menangis, Lalu istri Nabi Ibrahim bertanya, ila aina ya Ibrahim? Nabi Ibrahim jalan terus. Ila aina ya Ibrahim? Enggak kuat dia mau noleh itu, enggak sampai hati. Terus terakhir begitu sudah agak jauh, istrinya mengatakan begini, ya Ibrahim, ahada amrullah? Apakah ini perintah Allah atau ijtihadmu sendiri, gitu kira-kira. Lalu baru Nabi Ibrahim menoleh, lihat anaknya yang menangis ini. Nabi Ibrahim mengatakan, hada amrullah, ini perintah Allah. Apa jawabannya istrinya? Idzan la yudhayya'anna Allah. Kalau gitu Allah tidak akan menyengsarakan kami. Silakan berangkat. Kembali istrinya, dan Nabi Ibrahim berpisah. Kemudian Nabi Ibrahim di bukit di Mekah itu berdoa, yang konon kabarnya batu tempat Nabi Ibrahim berdoa itu karena begitu khusyuknya sampai membekas, dan itu kemudian diabadikan, ditaruh di sebelah Ka'bah, itu namanya Maqam Ibrahim. Itu kakinya Nabi Ibrahim itu. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tinggalkan keturunan saya di tanah tandus, la nabata wala ma wala sajar, tidak ada manusia, tidak ada pohon, tidak ada air. Subhanallah. Mestinya doanya itu, ya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, tidak diganggu orang, tidak diganggu hewan, kan begitu toh. Tapi Nabi Ibrahim berdoanya tidak begitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, semoga anak-anak saya, keturunan saya penegak salat yang baik. Itu pentingnya salat itu. Didik anak Anda cinta salat. Ya. Sebetulnya satu hal yang tidak saya lihat di sini, tidak banyak yang menuntun anaknya kemari. Apa tidak punya anak? Didik anak Anda itu cinta masjid, subuh terutama. Kalau Anda ingin Anda itu nanti cinta dengan sholat subuh, diajak ke masjid. Asal jangan balita yang sudah mengerti gitu loh Pak. Tapi kalau anak umur 3 tahun nanti berkali-kali di masjid itu ganggu. Jangan, anak yang 5 tahun yang sudah mengerti diajak. Ini kok yang ada di sini anak umur 40, 35, 60, anak-anak begitu semua. Generasi penerusnya kemana? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Itu loh. Itu keturunan itu Pak. Ya Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Lalu doanya Nabi Ibrahim, jadikanlah hati manusia terpaut ya Allah. Coba sekarang ibadah haji semakin sulit Pak. Kemarin ini banyak teman-teman yang ruginya bermiliar-miliar karena tidak dikeluarkan visanya. Jadi kecenderungannya semakin sulit. Maka Anda itu harusnya yang belum haji terutama, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berhaji insyaallah. Yang belum haji itu harus punya program, saya harus berusaha untuk haji. Walaupun tidak punya uang sekarang, sudah harus ada punya niat. Jangan ditanya sampai dekat haji, wah ngerasa no haji. Ya ini akhirnya nggak haji betul sampean. Jangan begitu. Saya orang Islam, anak saya harus haji. Apalagi sekarang nunggunya berapa tahun? 24. Kalau saya misalnya haji nunggu umur 110 saya hajinya. La ilaha illallah. Semakin sulit Pak. Anda harus berdoa supaya bisa berhaji. Yang belum, berapa umur Anda sekarang itu? Haji itu tidak harus. Ya Allah, sudah habis waktunya dia. Belum masih agak pas. Ya Allah, ini mestinya ini sampai jam 8 baru selesai ini mesti. Ya Allah, ya Karim. Jadi yang penting saudara ya, saya ringkas saja. Yang penting ketika Nabi Allah Ibrahim sudah mempersiapkan
penyembelihan itu, dan itu di Mina. Sekarang ini kan jamaah haji di Mina kan. Di situ ada namanya Jabal Qurban, gunung bukit yang disebut kurban. Kurban itu apa? Berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya kurban. Lalu bahasa Indonesia kurban, mengurbankan. Sebetulnya artinya kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging dan darahnya itu, tapi nilai takwanya itu loh Pak. Anda ikhlas apa enggak potong kambing itu? Uangnya halal apa enggak gitu loh. Tapi kalau Anda menerima hewan kurban, enggak usah diusut ya Pak ya. Akhirnya kalau nasi kurban gitu, enggak usah diusut, itu urusan dia dengan Allah. Tapi Allah sudah mengumumkan innallaha thayyibun yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan suka pada yang baik, tidak mau menerima kecuali yang baik. Kemudian ringkas cerita Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya sesudah berdialog. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini sesudah dirongrong oleh kaumnya, lalu beliau mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya sekarang akan berhijrah menuju Allah dan pasti nanti akan diberi hidayah oleh Allah. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Lalu kata Allah, saya beri berita baik dengan lahirnya seorang anak yang halim. Halim itu anak yang sabar, anak yang perkasa, dan memang seperti itu Ismail, Masya Allah. Senang Nabi Ibrahim kan, dipisah. Kemudian setelah dipisah, bertemunya itu belasan tahun kemudian Pak. Belasan tahun kemudian bertemu Nabi Ibrahim, diajak untuk membangun Ka'bah itu. Anaknya sehat, tampan. Bayangkan senangnya Nabi Ibrahim itu. Diuji lagi oleh Allah. Seakan Allah mengatakan, kamu lebih cinta anakmu atau lebih cinta Allah? Begitu Pak ujiannya Pak. Akhirnya setelah sudah dibangun ini Ka'bah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu melalui mimpi, dan beliau mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Setelah anaknya sudah berusia remaja, bisa membantu orang tuanya, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, Ananda, saya diperintahkan Allah untuk mengurbankan engkau ini, menyembelih. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Potong. Fanzur madza tara. Coba orang tua yang bijak ini ya. Bagaimana pendapatmu? Kira-kira bagaimana kamu nanti? Nah, gitu ya. Dan bahasanya itu bahasa kasih sayang. Dijawab oleh anaknya, ya abati. Dia tidak mengatakan ya abi atau ya abuya, tidak, tapi ya abati. Ayahku yang saya cintai. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan yang diperintahkan Allah, insyaallah nanti saya sabar. Coba anaknya seperti itu Pak. Anak sekarang disuruh sholat subuh, waduh bapak ini seenak-enaknya sinau ke nang masjid. Disuruh pakai jilbab, ngeyel saja. Banyak orang itu lebih patuh kepada dokter, lebih patuh kepada pimpinannya dibanding patuh kepada Allah. Banyak yang begitu tuh Pak. Ini mau disembelih ini Pak, mau disembelih. Mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. La ilaha illallah. Lalu sesudah dipersiapkan, yang menajamkan pisaunya ya Ismail itu. Masih kurang tajam ini Pak. Gini. Sampai tajam. Sudah tajam sekarang. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya Allah. Aslama itu siap sudah. Seperti Pak Huda kalau mau potong sapi, sapinya sudah siap ini Pak. Ini pisaunya sudah tajam ya. Terus Ismail mengatakan, saya mau meletakkan kain atau goni barangkali gitu ya, supaya nanti darahnya tidak dilihat oleh ibu. Allahu Akbar. Nanti ibu enggak kuat melihat darah saya itu. Itu Ismail ngomong begitu. Kemudian jangan dilihat wajah saya,
ditelungkupkan. Nabi Ibrahim juga enggak tega melihat anaknya ini yang tampan ini mau begini kan. Akhirnya ditelungkupkan, dan Al-Qur'an mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin, ditelungkupkan begini. Allahu Akbar. Kemudian disembelih begini, dan ini pisau yang tajam ini oleh Allah dilarang untuk memotong anaknya. Dipotong begini loh Pak. Dipotong begini Nabi Ibrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, cukup sudah, kamu sudah membenarkan mimpimu itu. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Lalu diganti dengan domba. Kalau bahasa para mufassirin, diambilkan domba dari surga kemudian diganti domba yang besar. Masya Allah. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, kamu kalau potong berkorban itu cari yang sehat. Tidak boleh misalnya yang telinganya lepas satu atau yang cacat, nggak boleh. Yang sehat, kalau bisa yang besar ya. Jangan takut mahal, sudah pokoknya nggak ada yang mahal. Kemarin di Masjid Al Hikmah itu ada yang 1.300, 1 ton 300 kilo sapinya itu. Terus ada yang mengatakan, Pak, itu harganya sampai 100 juta Pak. Masa iya? Saya nggak ngerti itu. Katanya begitu Pak. Jadi semakin besar semakin banyak pahalanya, semakin banyak bulunya. Bayangkan anda kalau punya uang kemudian nggak terkorban, itu ruginya bagaimana itu Pak. Karena Rasulullah mengatakan man tasa'a at-tadhiyah wa lam yudhi, man wajada sa'atan li an yudhiya wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Orang yang punya kemampuan untuk berkorban lalu tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat. Oleh Nabi dikucil, nggak usah ikut sholat kamu. Soalnya yang paling baik itu ya setelah sholat kemudian potong kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Anda sholat, nah kemudian potong kurban itu. Wa fadainahu bidhibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian oleh Allah dijadikan sebagai monumen sampai kiamat. Jadi setiap bulan Dzulhijjah, Idul Adha ini, setiap orang memotong kambing atau kurban apa saja, Nabi Ibrahim dapat pahala, Nabi Ismail dapat pahala. Semuanya, ya Allah, ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Kesabaran itu dibalas seperti itu oleh Allah Subhanahu. Nah, kita cuma diperintahkan untuk memotong kambing supaya orang-orang fakir miskin menikmati. Saya punya pengalaman sedikit Pak, 1 menit saja Pak ya. Kira-kira itu sudah 30 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih di Ketintang. Kemudian waktu Idul Adha saya potong kambing semampu saya. Tapi dari masjid, dari mana-mana dikirimi. Saya ada sapi, ada apa gitu dikirimi. Kemudian saya bagi-bagi sapinya itu Pak. Saya bagi-bagi. Ada tetangga saya waktu itu dikasih oleh pembantu saya itu kan, disuruh bagi-bagi. Malamnya datang ke rumah Pak. Kebetulan orang Madura ini. Terus dia mengatakan, Assalamualaikum. Oh mari silakan Pak. Saya mengucapkan terima kasih Pak. Loh kenapa? Saya kemarin dapat kiriman sapi. Oh ya, dia bilang gitu. Terus ngomong gini Pak, saya ini Pak kalau udah Idul Adha masak makan sapi saya Pak. Allah Akbar. Saya betul-betul terenyuh sekali Pak. Saya bilang sama istri Pak, ada orang seperti ini. Kita tiap hari Pak Huda ini makan sapi, makan kambing, makan tongkol, makan segala macam. Ini nunggu Idul Adha. Jadi jangan dikira Pak, itu nilainya besar sekali. Banyak orang yang menunggu itu. Apalagi sekarang banyak orang susah Pak. Maka, dan ini mendidik kita supaya menjadi orang tidak kikir Pak. Jangan kikir Pak. Hidup cuma 1 kali saja. Harta bakal tinggal semua Pak. Harta yang ada ini kalau tidak Anda infakkan selama Anda masih sehat ya. Kalau orang itu menginfakkan waktu mau meninggal dunia juga ada, tapi dibandingkan pada waktu Anda masih ingin kaya, Anda masih senang, itu Anda infakkan, itu nilainya besar sekali nih, berlipat-lipat. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ya ada manfaatnya, ada pahalanya, tapi nggak sebesar itu Pak. Jadi terutama orang-orang kaya, jangan kikir lah, Anda rugi nanti, menangis nanti di akhirat. Tapi kalau Anda infakkan, diganti oleh Allah, diganti tambah barokah, tambah banyak. Masya Allah.
Mudah-mudahan disambung tahun depan insya-Allah. Amin. Kalau masih ada umur ya, kita enggak tahu. Kita Haram tahun depan. Muharram. Ini sebentar lagi akan akhir tahun ini ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ya Rabb, la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnayta 'ala nafsik ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin irhamna fa innaka bina rahim. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina ya Rabb. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وتضحيتنا واغفر لنا وتب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم دمر أعداءهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf yang banyak. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.